Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1391. Memikirkan masa lalu. Stephen Thompson menangis. Mendengar tangisannya, Charlie merasakan sakit di hatinya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, hati Charlie penuh dengan rasa sakit dan dendam. Apalagi setelah mengetahui kematian orang tuanya adalah karena pembunuhan, bukan kecelakaan. Sebagai anak manusia, kebencian orang tua tidak pernah disebarluaskan oleh langit. Meskipun Stephen tidak mengatakannya, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalasnya. Kalau tidak, hidupnya hanya buang-buang waktu saja. Jadi, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Thompson, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya, Charlie, bersumpah kepada Tuhan saya pasti akan membalas dendam orang tua saya dengan tangan saya sendiri. Aku tidak akan melepaskan semua yang berpartisipasi dalam pembunuhan orang tuaku." Bagus, Stephen sangat bersemangat. Dia juga berkata dengan serius, "Tuan muda, Anda tidak boleh impulsif tentang masalah ini. Ada banyak petunjuk di balik ini, dan saya belum mengklarifikasinya. Saya masih memiliki rencana jangka panjang. Jangan tunjukkan dirimu lebih awal." Charlie bersenandung. "Saya tahu ini. Kamu bisa yakin." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Saya punya pertanyaan lain. Saya harap kamu menjawab dengan jujur." Stephen segera berkata, "Tuan muda, tanyakan saja." Charlie merenung sejenak dan bertanya, "Istriku Claire, apakah kamu juga yang mengaturnya?" Stephen buru-buru menjawab, "Tidak muda Tuan. Aku juga tahu kakek istrimu. Aku sebenarnya tidak berharap dia bertemu denganmu di lokasi konstruksi tempatmu bekerja. Dia bahkan ingin menikahkan cucunya denganmu. Waktu itu, meskipun aku tahu cucunya tidak layak untukmu, aku tidak menghentikannya. Karena aku hanya ingin melindungi keselamatanmu dan tidak ingin mengganggu hidupmu." Charlie menghela napas lega. Dia tahu bahwa masa kecilnya di panti asuhan diatur oleh Stephen Thompson. Dia khawatir pertemuannya dengan Claire juga sudah diaturnya. Jadi, dia berkata kepada Stephen, "Tuan Thompson, cukup dulu saat ini. Saya punya janji malam ini. Anda bisa membantu saya memilah petunjuk yang Anda miliki. Jika ada kesempatan, saya akan berbicara dengan Anda secara langsung." "Baik Tuan muda." Charlie menutup telepon. Air mata panas mengalir di pipinya tanpa dia sadari. Dia baru mengetahui hari ini bahwa ternyata orang tuanya dibunuh oleh orang jahat lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mengetahui hari ini bahwa ternyata lebih dari 10 tahun yang lalu, panti asuhan tempat dia tinggal sepenuhnya diatur dengan cermat oleh Stephen Thompson untuk menyembunyikan semua informasinya. Dunia saat ini, di matanya, telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seolah-olah seluruh dunia menjadi asing. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika secara tidak sengaja mendapatkan buku apokaliptik. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika dia berusia 8 tahun saat mendapat kabar orang tuanya telah meninggal. Tepat ketika dia tersesat, Liam menelepon dan berkata, "Tuan Wade, kapan Anda datang? Apakah saya harus menjemput Anda?" "Tidak perlu," Charlie berkata. "Aku akan menjemput istriku sekarang, lalu pergi ke sana." "Tunggu sebentar." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon dan mengendarai sepeda listrik kecilnya ke studio Claire. Pada saat yang sama, kantor kepala celana asuhan Aurus Hill. Bab 1392. Ketika kepala panti asuhan melihat Stephen Thompson menyelesaikan panggilan, dia dengan hormat bertanya, "Tuan Thompson, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Stephen menghela nafas dan berkata, "Karena Tuan muda sudah tahu, Anda tidak perlu tinggal di panti asuhan lagi. Anda bisa kembali ke posisi keluarga Wade di masa depan. Saya akan membuat pengaturan yang baik untuk Anda. Terima kasih banyak untuk semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun." Kepala panti asuhan segera membungkuk dan berkata, "Tuan Thompson, Tuan muda kedua selalu baik pada saya sebelum kematiannya. Saya akan melayani Tuan muda Charlie tanpa menyerah." Stephen mengangguk dan berkata,
Kalian semua adalah elit yang ketua latihan kedua selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 10 tahun, kalian rela menegaskan diri berada di panti asuhan kecil dan bekerja keras. Untuk semua jerih payahmu, ambillah istirahat yang cukup sementara waktu ini. Ketika Tuan Muda mewarisi keluarga Wade suatu hari, Anda semua akan menjadi pelayan Tuan Muda. Sampai saat itu, Anda akan setia kepada Tuan Muda. Kalian yang menyaksikan Tuan tumbuh muda besar, Tuan Muda baik, sopan, dan jujur. Jika dia bisa mengendalikan keluarga Wade suatu hari nanti, saya yakin dia tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Kepala panti asuhan segera mengangguk dan berkata, ini juga karena Tuan Muda telah banyak menderita sejak kecil. Sekarang dia memiliki kualitas yang berharga ini. Kualitas dalam dirinya ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya lihat di semua generasi kedua dari keluarga kaya. Stephen sedikit tersenyum. Jadi, mungkin bukan hal yang buruk bagi Tuan Muda untuk menanggung semua kesulitan selama berada di panti asuhan. Bagaimanapun, Tuan Muda adalah satu-satunya putra dari Tuan kedua. Dia akan hebat seperti Tuan Muda kedua. Setelah itu, Stephen memegang tangannya dan berkata dengan riang, "Oke. Saya akan kembali ke Eastcliff. Anda bisa mengadakan pertemuan dengan semua orang dalam beberapa hari ini. Lalu serahkan panti asuhan ini ke departemen terkait di Aurus Hill. Saya akan memberikan sejumlah uang. Kamu bisa kembali untuk bertemu keluargamu dulu. Dan kemudian mencari tempat peristirahatan yang nyaman untuk beristirahat." Kepala panti asuhan lagi dan berkata, "Terima kasih, Tuan Thompson." Setelah berbicara, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Thompson, bagaimana dengan Emma?" Dia tidak tahu apa-apa sebelumnya, tapi sekarang dia sudah tahu banyak informasi orang dalam. Stephen berkata, dia telah merawat Tuan Muda selama bertahun-tahun, dan dia sangat memperhatikan Tuan Muda. Sudah waktunya untuk pensiun dan mengurus hidupnya sendiri. Saya punya villa di Kanada. Saya akan memberikannya untuk dana pensiun Emma. Minta dia untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Muda. Kita akan menghasilkan ini lagi setelah Tuan Muda berhasil mewarisi keluarga Wade. Kepala panti berkata, Emma juga memiliki putri angkat yang bekerja di sini. Dia juga seorang yatim piatu yang tumbuh bersama Tuan Muda. Dia masih belum tahu apa-apa tentang ini. Saya khawatir Emma akan memberitahu anak itu. Stephen menghela nafas dan berkata, bicaralah dengan gadis itu. Katakan padanya beberapa hal secara harmonis. Lalu minta dia menemani ibu angkatnya ke Kanada. Di sana ada banyak warga keturunan Cina. Jadi tidak alias nada masalah dengan bahasa. Ibu dan anak perempuan ini bisa memulai kehidupan baru di sana dengan cepat. Saya telah menyelidiki latar belakang gadis itu. Dia bersih. Dan dia menyukai Tuan Muda. Jadi dia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakiti Tuan Muda. Baiklah. Malam itu, panti asuhan Aurus Hill tiba-tiba melakukan perubahan besar. Semua orang diam, mengepak barang bawaan mereka, dan staf kota juga memaksa untuk menerima serah terima ke tim asli. Tidak ada yang tahu mengapa tim manajemen panti asuhan tiba-tiba mengganti semua staf. Dari kepala hingga koki, mungkinkah orang-orang ini melakukan kesalahan besar? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang ini seperti tentara yang disiplin. Mereka telah menyelesaikan perang yang berlarut-larut ini. Sekarang, saatnya untuk mundur dari medan perang secara tertib. Meskipun Nyonya Louise enggan menyerah, dia juga tahu betul bahwa sebelumnya, seperti Charlie, dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Tapi sekarang, dia sudah beberapa tahu cerita orang dalam dan tahu bahwa identitas asli Charlie adalah Tuan Muda dari keluarga Wade di Eastcliff. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang dia tahu informasi ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah masuk ke dalam masalah. Tapi setidaknya dia tidak sendirian. Dia sudah terlanjut masuk ke grup ini. Jadi dia harus mematuhi perintah keluarga Wade. Jadi, dia juga mengambil keputusan untuk mengikuti instruksi kepala panti asuhan dan pergi ke Kanada untuk memulihkan diri sementara waktu. Mengenai Stephanie, Nyonya Louise tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa ada orang hebat yang mensponsorinya biaya dokter sebelumnya. Dan juga mensponsori untuk pergi ke luar negeri untuk memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu.
Dia juga memiliki kerabat, jadi berharap Stephanie bisa menemaninya ke Kanada. Stephanie sudah menganggap Nyonya Louise sebagai ibu kandungnya. Tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera mengemas barang bawaannya dan bersiap untuk pergi ke luar negeri bersamanya. Nyonya Louise berpikir untuk memberitahu Stephanie tentang hal-hal ini setelah mereka tiba di Kanada. Bab 1393. Charlie mengendarai sepeda listriknya ke studio istrinya. Saat dia masuk, Claire bertanya sambil bertanya, "Suamiku, kenapa matamu merah?" "Ya," Charlie mengulurkan tangannya dan menggosok matanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Mataku kemasukan pasir dalam perjalanan ke sini." Claire berkata dengan sedih, "Kamu jangan selalu mengendarai sepeda listrik kalau keluar rumah. Kamu sudah membeli 2 mobil untuk keluarga, tetapi masih mengendarai sepeda setiap hari." "Saya benar-benar kesal." "Bukan apa-apa." Charlie tersenyum dan berkata dengan santai, "Saya suka mengendarai sepeda listrik. Nyaman, cepat, sederhana dan menghemat masalah, dan juga ramah lingkungan." Claire tak tersenyum berdaya. "Kamu, apa yang keluar dari mulutmu sepertinya acuh tak acuh." Saat dia mengatakan itu, dia mematikan komputernya, berdiri dan berkata, "Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan M Grand Group hari ini. Nona Yang sudah meminta bagian keuangannya untuk membayar saya dengan cepat. Nanti saya akan membelikan kamu mobil, supaya kamu mudah bepergian." "Tidak, tidak. Jika saya benar-benar ingin mengemudi, saya bisa membawa 2 supercar itu dari dulu." Melihat bahwa dia tidak bercanda, Claire tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, beritahu saya jika kamu sudah bosan dengan sepeda listrikmu." Charlie berkata, "Istriku, kita harus segera pergi. Aku punya janji makan malam." Claire bertanya dengan heran, "Siapa yang kamu kencani malam ini? Kamu belum memberitahu." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya punya janji dengan tamu terhormat. Kamu akan mengetahuinya nanti." "Tamu terhormat?" Claire bertanya dengan bingung. "Apakah pelanggan lain melihat Feng Shui?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ini rahasia. Kamu akan tahu nanti." "Oke," Claire mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan ikut makan malam bersamamu." Setelah itu, suami dan istri itu meninggalkan studio dan datang ke tempat parkir. Charlie memasukkan sepeda listriknya ke bagasi BMW Claire. Lalu keduanya pergi ke Shangri-La. Pada saat ini, Liam menemani Queen dan Dorothy duduk dan berkumpul di ruang mewah teratas. Isaac mendengar dari Liam bahwa Tuan Wade akan mengadakan ceramah di sini hari ini, dan dia sudah membuat semua persiapan. Dia mendengar bahwa para tamu telah tiba, jadi dia sengaja datang ke ruang itu sendiri. Setelah membuka pintu dan memasuki ruang, Isaac tercengang. Dia tidak terpana. Orang yang duduk di dalam ruangan itu adalah nona tertua dari keluarga Golding di Eastcliff dan bintang wanita paling populer di Tiongkok, Queen Golding. Bagaimanapun, Isaac adalah juru bicara keluarga Wade di Aorus Hill. Dia juga dianggap sebagai anggota keluarga Wade tingkat menengah dan tinggi. Dia sangat mengenal keluarga besar di Eastcliff. Dan tentu saja dia juga mengetahui latar belakang Queen. Melihat bahwa dia benar-benar ada di sini, Isaac mengerang ke dalam hatinya. Mungkinkah tuan muda yang akan menjamu tamu-tamu malam yang terhormat ini? Seluruh ibu kota tahu bahwa Queen adalah hubungan muda tuannya. Dia juga mengetahui keluarga Queen telah mencari keberadaan muda tuannya. Melihat posturnya, Isaac yakin Queen telah menemukan tuan muda. Namun, tuan muda sekarang sudah menikah. Bukankah ini agak mengarah? Bab 1394. Queen menatap Isaac dengan muram dan berkata, "Isaac, apakah kamu sudah tahu bahwa saudaraku Charlie ada di Aorus Hill?" Ini. Isaac tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak bisa mengatakan alasannya. Queen menyeringaikan gigi kecilnya yang putih dan berkata dengan marah, "Kamu tidak jujur. Aku telah menanyakanmu tentang keberadaan Kak Charlie berkali-kali, tapi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya." Isaac berkata dengan malu-malu, "Nona Golding, Anda salah paham. Saya mengetahui belum lama ini bahwa tuan muda sebenarnya ada di Aorus Hill. Saya telah tinggal di Aorus Hill atas nama keluarga Wade sudah lama. Dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." Dorothy bertanya dengan heran, "Apa-apaan ini, Queen?"
Tuan Wade ini adalah Kak Charlie yang kamu cari selama ini. Queen mengangguk dan berkata dengan serius. Ya, itu dia. Bajingan ini membuatku sulit menemukannya. Dorothy berkata dengan terkejut. Oh, hebat. Kamu akhirnya cocok. Dan bisa segera menikah. Kamu selalu mengatakan, jika berhasil menemukan Charlie, kamu akan segera keluar dari industri hiburan. Dan akan menikah dengannya dan punya anak. Wajah Queen langsung memerah. Dan dia berkata dengan malu-malu. Aku pikir, tapi orang jahat itu sudah menikah. Sial, Dorothy segera meledak dan berkata, apa yang terjadi dengan anak bernama Charlie ini? Apakah dia tidak tahu dia memiliki kontrak pernikahan kamu? Apakah dia tidak tahu bahwa dia memiliki pertunangan yang indah? Apakah dia juga sudah mencarimu? Beraninya dia menikahi wanita lain. Nanti dia datang. Aku akan memarahinya. Charlie ini benar-benar rencana yang benar. Liam dan Isaac saling memandang. Ekspresi mereka berdua sangat malu. Pada saat itulah Liam tentang mengetahui hubungan antara Queen dan Tuan Wade. Liam merasa ngeri. Saat ini, Liam mendengar Queen berkata, juga, istri Kak Charlie akan datang nanti. Saya sudah berjanji pada Kak Charlie. Saya tidak akan mengungkapkan hubungan kami berdua di meja makan. Jadi jangan main-main nanti. Bagaimana itu bisa? Dorothy berkata dengan marah. Istri bajingan itu nanti ada di sini. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu dan menceritakan masalah itu langsung di depan istrinya. Agar saya menyadarinya. Aku masih tidak percaya. Wanita mana yang berani merampas calon suamimu? Queen. Oh tidak, Queen berkata dengan sangat serius. Saya sudah berjanji kepada Kak Charlie tentang masalah ini. Jika kamu berani melanggar janjiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dorothy berseru. Hei, Queen, apakah kamu bodoh? Makan malam ini adalah kesempatan terbaik kamu untuk memaksa istrinya pergi. Kamu harus merebutnya dengan baik, atau kamu akan terlambat menyesalinya. Jangan, Queen berkata dengan sungguh-sungguh. Saya orang yang selalu membuat banyak janji dan menepati janji. Kamu tidak boleh membuat masalah untukku. Oke. Dorothy berkata tanpa daya. Kamu telah memutuskan. Jangan menyesalinya di masa depan. Pada saat ini, Charlie dan Claire telah tiba di pintu ruangan. Sebelum memasuki pintu, Claire masih bertanya kepadanya, siapa tamu terhormat yang ingin kamu temui? Ini sangat misterius. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia salah satu orang yang paling ingin kamu lihat. Orang yang paling ingin aku lihat. Alis indah Claire sedikit mengernyit. Aku bahkan tidak bisa memikirkan siapa yang paling ingin aku lihat sekarang. Charlie tersenyum. Kamu akan tahu saat kamu masuk. Mengatakan itu, dia mengetuk pintu itu dengan ringan, dan kemudian mendorong pintu itu ke dalam. Sekilas, Claire melihat Queen duduk di seberang pintu di dalam ruangan mewah. Dia tercengang dan terpana saat ini. Charlie, apakah itu Queen? Dia benar-benar Queen. Bab 1395. Claire tidak percaya. Wanita cantik yang menakjubkan di hadapannya adalah bintang wanita favoritnya, Queen. Queen bisa dikatakan sebagai bintang wanita terpanas di Tiongkok dan bintang wanita paling berpengaruh. Bahkan banyak bintang lain yang menjadi penggemarnya. Banyak bintang lain yang secara terbuka mengungkapkan cinta mereka di Weibo dan media sosial lainnya. Hal ini terutama karena Queen tidak hanya cantik dan memiliki kondisi eksternal yang sangat baik, tetapi yang lebih penting, dia memiliki kemampuan akting yang baik dan sangat percaya diri di depan kamera. Itu semua banyak berkaitan dengan temperamen aristokrat yang telah dia kembangkan sejak kecil. Yang lebih dicari oleh penggemar adalah karakternya yang dingin dan sombong. Dia tidak pernah terbiasa dengan masalah industri hiburan yang buruk. Dia tidak mau bergabung dengan orang-orang buruk di industri hiburan. Ini terutama karena kekuatan luar biasa dari keluarga Golding. Tidak ada orang atau perusahaan di seluruh lingkaran hiburan yang bisa menekannya. Dia memasuki industri hiburan, seperti GG yang keluar dari istana di zaman kuno. Tidak peduli identitas, status, atau kekuasaan. Dia jauh di atas industri hiburan. Jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sehingga dia mempertahankan karakter dan kepribadian aslinya saat berada di dalam lingkaran dunia hiburan. Tidak terkontaminasi sedikit pun. Queen sebenarnya kaget saat melihat Claire.
Dia tidak menyangka istri Charlie begitu cantik. Tentu saja, Kak Charlie, yang telah berpikir selama bertahun-tahun, memang sangat tampan. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengimbangi seorang wanita seperti Claire. Tetapi bagaimanapun juga, dia belum mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Wade. Dan wanita sempurna seperti Claire, bahkan banyak keluarga kaya di Eastcliff, mungkin tidak bisa menikahinya. Rupanya pesaingnya cukup kuat. Claire masih sedikit gugup saat ini. Dia bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Suamiku, apakah kita benar-benar akan makan malam bersama Queen? Charlie mengangguk dan tersenyum. Bagaimana? Apakah ini mengejutkan? Claire bersemangat dan bingung. Dan bertanya dengan suara rendah. Kalau begitu, bisakah aku berfoto di sini nanti dan meminta tanda tangan? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Kamu bisa duduk di sebelah. Claire sangat senang. Memuatnya dengan kegembiraan. Wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, Queen berdiri. Meskipun dia sedikit kesal di hatinya, dia masih tersenyum sopan dan berkata, ini Nyonya Wade, kan? Ayo, silakan masuk. Claire tidak menyangka Queen akan mengambil inisiatif untuk menyapa dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Charlie mendorongnya dengan ringan dari belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Idolamu sudah mengundangmu. Ayo cepat masuk. Oh. Claire kembali sadar. Melangkah ke dalam ruangan. Dan berkata dengan gugup kepada Queen. Nona Golding, saya tidak menyangka bisa bertemu Anda langsung. Saya penggemarmu. Queen tersenyum murah hati dan berkata, Nyonya Wade terlalu sopan. Silakan duduk. Charlie di samping melihat bahwa Queen tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia merasa lega. Dia tidak takut istrinya tahu dia telah bertunangan sebelumnya. Yang Charlie takutkan adalah istrinya yang mengetahui identitas aslinya. Dia selalu khawatir bahwa setelah keluarga Wade melintas, selain memberikan M Grand Group dan dana puluhan miliar, dia mungkin juga memberikan masalah dan ancaman yang tak terbayangkan. Semua yang Stephen Thompson dan Nyonya Louise katakan padanya hari ini membenarkan tebakannya. Situasi keluarga Wade belum bisa dia tebak. Bahkan mungkin saja musuh yang membunuh orang tua ada di keluarga Wade. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.